Pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait PDIP minta jatah menteri terbanyak. Saya ke Pak Satrio dulu. Pak, ini kalau tadi sempat disinggung-singgung lebih dari 5 atau lebih daripada 5, kira-kira berapa? Mungkin 10 nggak kalau menurut kemarin kan Bapak? Kodenya Pak Jokowi itu sebetulnya ada di angka 2436 gitu kan. 2436 ya, kalau ditambah-tambahin 3 tambah 6 9 gitu kan. Mungkin arahnya akan ke sana. Tapi gini, kalau menurut saya yang pertama wajar kalau kemudian PDIP mendapatkan banyak menteri. Baik. Yang pertama adalah keberhasilan menteri-menteri PDIP dalam menerjemahkan visi misi Pak Jokowi di periode pertama. Baik itu menteri asli PDIP maupun menteri yang terafiliasi quote and quote dari PDIP. Itu kan ada terafiliasi, itu kan Bu Rini, kemudian Bu Susi, Bu Retno, Pak BKS, Pak Ria Mizar. Tapi secara keseluruhan PDIP berhasil menempatkan orang-orang terbaik dan membantu Pak Jokowi menyampaikan atau menghasilkan kerja-kerja yang baik gitu. Maka kalau kemudian di periode kedua ini meminta lebih, itu tidak terlalu berlebihan. Hanya saja menurut saya yang perlu dipertimbangkan Pak Jokowi adalah belajarlah dari Pak SBY. Pada saat banyak sekali koalisi atau banyak sekali partai politik yang diajak masuk ke koalisi, yang waktu itu namanya Sesgap, ternyata hanya kompak sampai tahun ketiga. Begitu tahun keempat justru menjadi duri dalam daging dan akhirnya terpecah berai kemana-mana karena memang semuanya sudah mulai menuju ke 2024. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi mengutamakan PDIP, ini justru strategi yang pas karena PDIP pasti nggak akan kemana-mana di 2024. Pasti akan memaksakan atau mendukung Pak Jokowi dengan serangkaian informasi-informasi yang baik ke masyarakat tentang pembangunannya. Tapi kalau terlalu banyak partai politiknya, saya yakin misalnya begini. Pak Jokowi mau menaikkan harga BBM di tahun keempat karena memang kondisi ekonomi mengharuskan untuk itu. Ini kalau datangnya banyak partai politik pasti kocar-kacir. Pasti banyak sekali yang mengatakan tidak setuju demi apa? Mendapatkan suara rakyat 2024. Baik. Jadi gitu ke arahnya. Baik, Pak Eriko, kalau sejauh ini pasca adanya guyonan Bu Mega tadi, bagaimana komunikasi politik dengan partai koalisi pendukung? Ya, jadi begini, kalau dengan koalisi partai pendukung, saya kira kami ini selalu bersama-sama dan nanti yang akan datang juga akan lebih sering bertemu karena ini kan masih menyelesaikan hitungan pileg dulu. Ini kan masih ada problem di MK dan lain-lain dan mungkin pertengahan atau akhir bulan ini sudah akan komunikasi lebih rutin. Kenapa? Jadi harus ada kita bedakan ini Mbak Tiara. Kalau istilahnya, kalau urusan mengenai kursi di kabinet itu adalah Pak Jokowi. Beliau yang berhak menentukan. Kita berandai begini saja Mbak Tiara. Andaikan dalam pertemuan dengan Pak Prabowo nanti, misalnya dalam kesempatan mendatang, Pak Prabowo mengusulkan, ada usulan-usulan yang konkret mengenai perbaikan ekonomi dan lain-lain yang bisa lebih mempercepat program dari Pak Jokowi. Nah, ini berandai-andai ya, Pak Jokowi sambut lah. Mungkin ada yang konkret yang bisa Pak Prabowo usulkan. Nah, pada saat itu diterima. Apakah itu disebut transaksional? Apakah itu disebut dengan katakan ada sesuatu hal yang tidak? Bahwa ada hal yang baik yang diusulkan tentu akan diterima. Ini kan mungkin saja seperti itu. Dan itu hak sepenuhnya Bapak Presiden Joko Widodo di soal kementerian. Nah, soal koalisi di dalam parlemen, kan kami Koalisi Indonesia Kerja ini kan ada 5 partai. Ya tentu, kalau ada dari pihak Gerindra atau lain ingin bergabung, kami akan membicarakan bersama seperti apa baiknya. Apakah ini sudah cukup ataukah memang masih perlu lagi? Tentu kita bicarakan bersama dan kita ini secara terbuka kok berbicara, tidak ada hal yang kita tutupi. Tapi mungkin belum waktunya saja Mas Henry. Kalau berandai-andainya kemungkinan akan memasukkan koalisi Gerindra di pemerintahan atau di parlemen? Tadi kan saya sebutkan, kalau untuk di pemerintahan, untuk kabinet, itu terserah Bapak Presiden Joko Widodo, karena kami sudah mempercayakan sepenuhnya dari partai-partai koalisi. Begitu juga teristimewa PDI Perjuangan, itu beliau sebagai kader terbaik kami. Tetapi kalau di parlemen, kami harus berbicara dengan teman-teman koalisi, apakah masih diperlukan ataukah tidak, atau bagaimana sebenarnya yang disebut kerja ini. Karena sekali lagi Mbak Tiara, tidak ada yang namanya koalisi oposisi dalam sistem presidensial ini yang abadi seperti itu. Kan kemarin juga tim kampanye nasional sudah
selesai, begitu juga koalisi Pak Prabowo juga sudah selesai. Jadi sekarang kita membangun bersama-sama. Jangan lupa Mbak Tiara bahwa yang memilih juga Bapak Prabowo itu 44,5%. Banyak itu besar. Artinya Bapak Jokowi presiden bukan hanya presiden yang memilih Bapak Jokowi saja, tapi beliau adalah pemimpin presiden yang memilih Pak Prabowo juga. Nah, untuk itulah ditunjukkan yang melalui pertemuan ini antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, kemudian dengan Ibu Mega. Mungkin besok Pak Prabowo ketemu dengan Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PKB, silakan saja seperti itu. Pak Satrio, kalau melihatnya peta koalisinya ke depannya nih dengan adanya situasi-situasi yang lebih adem begitu ya, seperti apa Pak? Saya melihatnya kemungkinan besar hampir pasti Gerindra, atau mudahnya begini, hampir pasti Pak Prabowo akan mendukung Pak Jokowi. Apakah itu Pak Prabowo akan membawa gerbong Gerindra, atau dia akan memilih orang-orang atau tokoh-tokoh nasional yang netral, yang belum masuk ke 01 atau 02 untuk bergabung ke pemerintahan, itu lain soal. Tapi yang jelas Pak Prabowo-nya akan masuk. Justru Mbak Tiara, menurut saya perkembangan politik terakhir 1 bulan belakangan ini yang menarik adalah tentang Nasdem dan PDIP. Karena pasca kontroversi Gondang Dia versus Tengku Umar, nampaknya itu masih berlanjut. Kemarin misalnya di Kongres di Bali, memang agak tegang raut muka Pak Surya Paloh. Nah, ini yang menurut saya perlu juga kita cari tahu dari Bang Eriko. Benarkah ini terjadi akibat manuver-manuver Jaksa Agung atau memang ini biasa dalam koalisi tarik-menarik, yang namanya sebuah kekuatan kuat itu kan justru karena ada sedikit ketidaksamaan sehingga menjadi lebih kuat. Kalau semuanya sama semua ya paduan suara namanya. Seragam namanya. Jadi gimana tuh Pak Eriko? Ya, begini. Lihatnya. Sekali lagi kan koalisi kami ada dan tetapi kan ini kan masing-masing partai tentu mempunyai strategi. Saya tidak bisa menjudge atau menilai lebih jauh Mas Henry Satriola yang mungkin melihat itu kemarin, karena saya kan tidak di posisi itu. Kebetulan saya tidak juga melihat secara langsung bagaimana gestur dari Ketua Umum Nasdem, di mana ini juga adalah senior kami Bapak Surya Paloh. Tapi begini, kita berpikiran positif saja bahwa setiap partai mempunyai program, mempunyai cara untuk menghadapi 2024, dan itu masih lama. Dan kalau ada setiap partai berkeinginan untuk menempatkan orangnya di dalam posisi itu kan wajar saja. Nah, hanya memang dijawab oleh Pak Sekjen, oleh Sekjen kami Mas Hasto, bahwa memang sebaiknya kalau seperti katakan dari Kejaksaan Agung itu, tapi sekali lagi tergantung Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa biarlah itu diberikan kepada memang profesional, kepada yang karir, walaupun memang tidak selamanya seperti itu Mbak Tiara. Kita contohkan seperti misalnya Pak almarhum Baharudin Lopa, itu kan beliau bukan dari jenjang karir, tetapi dari profesional. Tapi coba bayangkan bagaimana beliau bersih. Kita juga mengharapkan nanti di Kejaksaan Agung ada orang-orang yang seperti almarhum Pak Baharudin Lopa, begitu juga ada yang seperti yang polisi itu dulu Pak Hugeng almarhum. Nah, memang orang-orang seperti ini langka Mbak Tiara. Kalau dikatakan sudah mendekati sempurna, yang sempurna kan cuma milik Tuhan. Nah, tetapi bukan tidak mungkin ada orang-orang yang seperti ini. Nah, ini biarlah Bapak Presiden Joko Widodo nanti memilih. Tapi apakah partai boleh mengusulkan? Kan boleh-boleh saja. Tidak ada larangan dalam hal ini. Tetapi sekali lagi kekuasaan tertinggi menentukan, ini hak prerogatif adalah Pak Joko Widodo. Baik, kami harus jeda sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali usai jeda.